Bagi kalian yang belum tahu, video ini berisi light novel lengkap tanpa rangkum yang terbagi beberapa part. Kalau kalian lebih suka yang dirangkum atau ingin request len terbaru, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, thanks. Bab 2. Penyihir penyembuh menikmati saat-saat damai kami datang ke satu-satunya kota di dunia di mana manusia dan iblis hidup berdampingan, Buranika. Semua orang memasuki kota. Ellen, kamu harus menarik tudungmu dalam-dalam ke atas kepalamu. Jangan sampai wajahmu terlihat, ke Aruga. Tentu saja, ke Aruga Nyi sama. Ellen mengikuti instruksi saya. Ellen menarik tudungnya dalam-dalam ke atas kepalanya. Lagi pula, meskipun saya sedikit merusak penampilannya dengan menggunakan transformation Heal, masih ada jejak Putri Non yang mencoba menghancurkan kota ini. Ada banyak orang yang masih membenci Putri Non di Buranika. Mungkin akan baik-baik saja jika saya mengubah penampilannya lebih berani dengan transformation Heal, tapi saya tidak ingin melakukan itu. Itu meredupkan perasaan bermain-main dengan Putri Non. Lagi pula, jika aku akan mengubah wajahnya menjadi sesukaku, tanpa menghormati wajahnya yang dulu, maka tidak perlu menjadikannya gadis cantik. Itu bertentangan dengan estetika saya. Ke Aruga sama. Buranika tampak damai. Setsuna. Ya. Pertarungan kami tidak sia-sia. Ke Aruga. Setsuna mengatakan pikirannya sambil melihat keadaan kota. Ketika kami meninggalkan kota ini, kota itu dalam kondisi yang cukup compang camping, tetapi tampaknya telah pulih banyak dalam waktu singkat. Pemilik toko dengan penuh semangat menggembar-gemborkan, dan ada banyak orang di sekitar. Serangan Putri Non tidak memutuskan hubungan antara manusia dan iblis, dan seperti biasa, manusia tertawa bersama dengan iblis. Seekor setan tipe teriantrope kucing berlari melintasi jalan utama sambil membawa seikat kertas. Kemudian, dia berhenti tepat di tengah alun-alun kota. Berita tambahan. Berita tambahan. Kami menerima laporan tindak lanjut dari Raja Iblis baru, Ifsama. Informasi resmi dari rezim baru. Membelinya. Dia tampaknya menjadi penjual koran. Tak disangka, teknologi cetak dari manusia sepertinya sudah berkembang di Buranika, bahkan mereka memiliki budaya koran. Orang-orang berkumpul di sekitar penjual koran. Semua orang tampaknya tertarik dengan rezim Raja Iblis yang baru. Saya ingin tahu tentang apa yang mereka tulis tentang Hawa. Aku akan pergi membeli satu juga. Ke Aruga. Ke Aruga Nyi sama, saya setuju. Bagaimanapun juga, mengetahui opini publik itu penting. Ellen. Seperti itu, saya membeli koran. Aku bisa membaca koran nanti, tapi untuk sekarang, kita akan pergi ke kedai. Kami sudah memutuskan toko yang akan kami tuju hari ini. Ini toko yang populer, jadi kita harus menunggu kecuali kita segera duduk. Ini sedikit tidak sopan, tapi perlahan-lahan aku akan membaca koran sambil minum alkohol. Tempat yang saya kunjungi adalah salah satu toko yang saya kenalkan sebelumnya oleh teman saya. Dia adalah satu-satunya teman yang saya buat di Buranika. Jika dia masih hidup, dia akan menemukan peluang bisnis dalam perubahan rezim Raja Iblis yang baru, dan mungkin tiba-tiba bangkit di dunia. Dia adalah pria yang luar biasa, baik. Saya kehilangan seorang pria yang pantas mendapatkan yang lebih baik. Ke Aruga Nyi sama, ini toko yang sangat ramai, bukan? Ellen. Ya, ini normal untuk toko populer di kota besar. Apakah ini pertama kalinya Anda melihat toko seperti ini? Ke Aruga. Ya, saya tidak punya kesempatan sampai sekarang. Ellen, sekarang aku memikirkannya, aku belum pernah mengundang Ellen ke toko seperti ini sebelumnya. Kami berangkat dari Buranika segera setelah Putri Non berubah menjadi Ellen. Setelah itu, kami pergi ke desa suku Kokuyoku, desa Rastraniaya, dan kemudian kastil Raja Iblis. Saya tidak bisa membawanya ke kota maju, atau kedai minuman yang bagus. Jadilah semewah yang kamu inginkan untuk saat ini. Pesanlah semua yang Anda minati. Ke Aruga. Kalau begitu aku akan melakukannya, tanpa syarat. Ellen, toko ini memiliki banyak hal dalam menunya. Selain itu, tidak ada satupun yang terlewatkan. Mereka juga telah menyiapkan alkohol berkualitas. Itu pasti akan memuaskan Ellen. Membiarkannya memesan apa yang dia inginkan itu menarik, karena itu menunjukkan kepribadiannya. Sambil mengayunkan ekornya, Setsuna tidak memesan apa-apa selain hidangan daging. Di sisi lain, Freya terutama memesan hidangan yang menyegarkan, seperti salad dan hidangan laut.
Ellen memilih hal-hal yang menarik dan tidak biasa, dan Kureha memesan apapun yang tampaknya hilang setelah melihat pesanan semua orang. Guren, waktunya makan. Bangunlah, kita sedang mengadakan pesta. Kearuga. Anak rubah di atas kepalaku dibulatkan menjadi bola. Dia mungkin sangat ketakutan selama perjalanan dengan naga terbang, karena dia tertidur lelap karena kelelahan. Dia tidak akan bangun bahkan jika saya mengguncangnya, jadi saya menyerah dan meletakkannya di atas kursi. Aku akan memesan beberapa takawai untuknya. Selain itu, saya juga akan memesan beberapa makanan pokok. Saya akan membaca koran yang saya beli sebelumnya sambil menunggu pesanan kami datang. Begitu, pengumuman resmi dari rezim baru itu informatif dan mudah dipahami. Sepertinya mereka telah mempersiapkan sebelumnya. Kearuga apa yang tertulis di koran adalah kebijakan pemerintah dari Raja Iblis yang baru, Hawa. Selain itu, ada sistem pajak dan sebagainya yang membuat orang penasaran. Perbandingan dengan usia Raja Iblis Haku diringkas dengan baik dan mudah dimengerti. Kemungkinan besar, setelah mengetahui bahwa Hawa menjadi Raja Iblis, kepala setiap suku yang memiliki pengalaman kerja di bidang politik menggunakan sesuatu seperti merpati pos untuk menyebarkan informasi ke kota-kota utama, tetapi mereka tidak akan mampu membuat ini jika mereka tidak mulai bersiap sebelum Hawa menjadi Raja Iblis. Sepertinya ada banyak kepala suku berpengalaman yang melayani Raja Iblis dari 2 generasi yang lalu, jadi mereka mungkin bisa diandalkan. Kearugan Yisama, tolong biarkan aku membacanya juga. Ellen. Ya, tentu saja. Kearuga Ellen menyipitkan matanya, dan selesai membaca koran dalam 2-3 detik. Karena dia telah belajar membaca cepat, dia dapat memasukkan semua isi ke dalam kepalanya dalam waktu singkat. Setelah itu, dia menghadap ke bawah, dan mulai mempelajarinya di kepalanya. Dia membungkus rambutnya di sekitar jarinya berputar-putar. Ini adalah tindakan yang dia lakukan ketika dia memasuki kondisi konsentrasi yang dalam. Gerakan jarinya berhenti. Sepertinya dia sudah selesai mempelajarinya. Ellen, bagaimana kamu melihatnya? Kearuga. Tidak buruk. Rencana dasar tindakan menjadikan semua iblis sama, akan membuat musuh dengan mudah, tetapi karena kata-kata itu terdengar bagus di telinga, seharusnya tidak ada banyak keluhan di depan umum. Ellen. Menurutmu kenapa itu akan membuat musuh dengan mudah? Kearuga. Itu tidak akan menarik untuk ras yang diberi perlakuan yang baik oleh Raja Iblis Haku, dan ras yang akhirnya dibebaskan dari penganiayaan akan berpikir itu giliran mereka kali ini, jadi itu akan membuat musuh keluar dari keduanya. Sisi. Untuk stabilitas jangka pendek, menyambut satu pihak akan lebih baik, tetapi memikirkan jangka panjang, setelah menahan kekacauan di awal, juga bagus. Ellen, pandangan Ellen cukup politis. Itu pendapat yang tidak kita miliki. Bagaimana lagi kamu melihatnya? Kearuga. Fakta bahwa mereka mengurangi pajak dari generasi sebelumnya ada di pikiran saya. Raja Iblis generasi sebelumnya tidak menghabiskan banyak uang, dan ketika saya melihat-lihat dokumen di kastil Raja Iblis untuk menghabiskan waktu, saya melihat bahwa dia hanya mengumpulkan jumlah uang yang sesuai untuk digunakan. Meskipun mereka sudah dalam situasi di mana mereka membutuhkan uang untuk memulai rezim baru, mereka mungkin bangkrut jika pajaknya dikurangi. Saya khawatir apakah orang-orang itu hanya mengurangi pajak sebagai aksi publisitas. Ellen. Ya, mereka mungkin akan mengurangi biaya pemeliharaan tentara. Kearuga lagi pula, pasukan Raja Iblis sebagian besar terdiri dari pengikut generasi sebelumnya, jadi saya tidak berpikir rezim Raja Iblis yang baru hanya akan menggunakan pasukan yang ada. Ini hanya intuisi saya, tapi saya pikir mungkin bukan itu. Pertama-tama, saya tahu bahwa Hawa menuntut kesetaraan dengan semua iblis, tetapi fakta bahwa mereka mengizinkan mereka untuk mengumumkannya secara resmi dan mendistribusikannya ke setiap kota tampaknya dibuat-buat. Karena orang-orang yang memegang kekuatan sebenarnya saat ini adalah ras yang sebelumnya dianiaya, mereka seharusnya lebih memberontak. Kembali ke kastil Raja Iblis secepat mungkin adalah ide yang bagus. Musuh sejati Eve mungkin secara tak terduga adalah pengikutnya. Ellen. Ya, demi itu juga, aku harus mendapatkan batu bertuah. Dengan cepat, Kearuga. Seharusnya sulit untuk menyakiti Hawa, Raja Iblis yang memegang kekuasaan luar biasa dan perintah kepatuhan mutlak, tapi meski begitu, itu berbahaya. Saat aku memikirkan itu, alkohol dan masakan terbawa. Baunya enak. Perut Setsuna berbunyi. Petik 2. Kearuga sama, permisi. Setsuna, wajah Setsuna memerah,
dan dia tampak malu. Jangan khawatir tentang itu, untuk saat ini, mari kita bersulang. Teman-teman, pegang kacamatamu. Ke Aruga. Semua orang mengangkat alkohol yang mereka pesan. Bersulang. Ke Aruga. Mengetuk gelas bersama-sama, kami memulai perjamuan kami. Kami kurang lebih merayakan penaklukan Raja Iblis. Tidak terlalu boros, walaupun sudah mencapai prestasi yang besar, tapi merayakannya hanya dengan teman-teman di toko yang memiliki alkohol dan makanan enak itu lebih baik, karena tidak akan terlalu melelahkan secara mental. Jika kita kembali ke kastil Raja Iblis, kita mungkin akan dipuji secara berlebihan dan mengadakan perjamuan besar, tapi itu sepertinya sangat melelahkan. Ke Aruga sama, masakan yang disebut Kurungara ini menarik, dan Setsuna menyukainya. Setsuna. Aku juga menyukainya. Sangat menyenangkan membuatnya sesuai dengan keinginan Anda. Freya. Sepertinya Setsuna dan Freya menyukai Kurungara yang aku pesan. Anda menambahkan bahan ke sesuatu yang terlihat seperti roti tipis, dan menutupinya dengan saus apapun yang Anda suka. Beberapa bahan disiapkan, seperti daging giling dan seafood yang digoreng, tomat, sayuran lainnya, keju, dan sebagainya. Anda dapat menggabungkan mereka bersama-sama sesuka Anda. Yang saya suka, kombinasi daging domba dengan tomat dan keju sebagai topping, dan saus pedas. Freya menyukai makanan laut, alpukat, selada, dan saus manis. Tiba-tiba Setsuna memilih hanya protein, dengan sapi, babi, domba, dan keju dengan saus asam di atasnya. Melihatnya saja membuatku mulas. Seperti yang diharapkan dari suku serigala es. Ke Aruga sama, masakan ini juga enak. Ellen membawa makanan merah berbentuk silinder ke mulutku. Banyak keju di atasnya. Itu pasti bagus. Ke Aruga. Ini adalah masakan yang rumit. Mereka sepertinya membungkus daging ayam dengan roti tipis, merebusnya dengan saus tomat, dan memanggangnya di oven setelah menaruh keju di atasnya. Ini memiliki rasa mulut yang lembut, dan rasanya memiliki kesatuan. Ke Aruga, omelet ini juga enak. Telurnya sendiri direndam dengan rasa, dan rasanya enak. Kureha. Petik 2. Ini menarik. Mereka tidak menuangkan saus di atasnya, tetapi mereka mencampur sup dengan telur dan kemudian memasaknya, ya. Ke Aruga, favorit Kureha adalah telur dadar yang dimasak setelah mencampur semua bahan dan sup dengan telur. Karena sup dibuat dengan baik, rasanya memiliki kedalaman, dan mudah untuk dimakan. Saya telah datang ke toko ini beberapa kali, tetapi saya masih tidak dapat melihat akhirnya. Mereka memiliki alkohol lokal yang enak, dan ada banyak makanan enak. Saya ingin datang lagi. Saat kami berbicara, kursi menjadi penuh, dan orang-orang mulai mabuk di sekitar kami. Setan dan manusia bergabung bahu dan berdiri. Rezim baru Raja Iblis Hawa, Banzai. Sekarang berbisnis jadi lebih mudah. Saat membaca koran, mereka semakin bersemangat. Mereka tampaknya adalah pedagang, dan dalam laporan rezim Raja Iblis yang baru, disebutkan bahwa barang-barang yang penjualannya dimonopoli oleh beberapa iblis, dapat dijual dengan bebas. Dengan wajah merah cerah, para pedagang berbicara satu sama lain tentang rezim Raja Iblis yang baru. Tampaknya harapan mereka sebagian besar melebihi apa yang saya harapkan. Karena Raja Iblis Haku memiliki aturan tirani, ini mungkin kekalahannya. Rupanya Ksatria Hitam telah muncul di jalan raya ini baru-baru ini. Orang-orang yang diserang oleh orang-orang itu berubah menjadi Ksatria Hitam, yang membuat Ksatria Hitam berikutnya. Apa, itu cerita hantu yang dibuat dengan buruk? Gahahaha, apakah kamu benar-benar percaya? Saya pikir itu hanya rumor, tetapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka melihatnya. Mereka menertawakannya, tapi aku tahu tentang Ksatria Hitam itu. Jika percakapan mereka benar, maka itu mengerikan. Lagi pula, saya pikir hanya Raja Dioral yang bisa membuat Ksatria Hitam. Namun, jika Ksatria Hitam memiliki kekuatan untuk mengubah makhluk hidup menjadi Ksatria Hitam akan meningkat secara eksponensial. Tidak ada yang bisa menghentikan hal seperti itu. Dunia akan benar-benar hancur. Aku harus menyimpan ini di belakang kepalaku. Saya mengembalikan indera saya ke Setsuna dan yang lainnya. Semua orang menghabiskan semua makanan. Karena jumlahnya cukup banyak, sepertinya kami tidak membutuhkannya lagi. Semua orang meminta makanan penutup yang mereka inginkan. Karena mereka perempuan, mereka sepertinya menyukai hal-hal yang manis, dan mereka semua memesan makanan penutup dengan mata berbinar. Lain kali,
Ayo pergi bersama Hawa juga. Ke Aruga. Nen. Ditinggalkan itu menyedihkan. Setsuna. Ya, toko ini memiliki makanan yang sangat lezat. Freya. Ke Aruga Nyii-sama, kamu baik. Ellen. Tidak bisakah kita memberinya souvenir? Kureha, Setsuna dan yang lainnya mengangguk. Mungkin akan sulit bagi Hawa, Raja Iblis, untuk datang ke toko biasa di kota seperti ini. Namun, saya bisa melakukan sesuatu untuknya. Hari ini menyenangkan, dan seharusnya lebih menyenangkan bersama Hawa. Setelah perut kami membuncit, kami pindah ke penginapan. Kami menghabiskan banyak uang, dan menyewa kamar yang luas dan bagus. Dengan membayar biaya tambahan, kami mendapat banyak air panas untuk membersihkan tubuh kami. Selain makan, hari ini kita juga akan menikmati hiburan yang sudah lama kita abaikan. Aku menanggalkan pakaianku. Sekarang, semuanya, buka pakaianmu. Aku tidak bisa memberi kalian cinta begitu lama. Saya akan melakukan semuanya sekaligus hari ini. Ke Aruga. Ke Aruga sama, senang. Setsuna. Tubuhku selalu berdenyut-denyut. Freya. Tolong beri aku banyak cinta, ke Aruga Nyii-sama. Ellen. Melakukan semua orang bersama-sama cukup memalukan. Kureha, kami bahkan tidak punya cukup waktu luang untuk melakukan ini untuk sementara waktu. Kesabaranku pada dasarnya sudah mencapai batas, dan itu juga sulit bagi Setsuna dan yang lainnya. Membuat mereka pergi bergiliran sungguh menyedihkan. Aku akan memuaskan mereka semua. Setsuna dan yang lainnya dengan malu-malu melepas pakaian mereka. Namun, wajah mereka memiliki harapan untuk apa yang akan kita lakukan sekarang. Sepertinya tubuh mereka juga sudah siap. Ini adalah pemandangan indah dari gadis-gadis cantik yang masing-masing memiliki kepribadian berbeda yang berdiri dalam barisan. Pada saat yang sama, itu juga sangat merangsang saya. Mengambil 4 orang sekaligus mungkin sulit bahkan untukku, tapi semua wanita ini kelaparan untukku. Aku harus bisa memberikan cinta untuk semua orang hari ini. Bab 3. Penyihir penyembuh turun dari langit. Kami menghabiskan 1 malam di Buranika. Mengambil penginapan yang luas dan bersih, saya merawat semua orang secara seksual. Sangat sulit bagi stamina saya untuk melakukan semuanya sekaligus, tetapi rasanya menyegarkan dan menyenangkan. Semua orang tertidur lelap. Gadis-gadis cantik telanjang sedang tidur, adalah gambar yang sempurna. Kurasa aku akan menyelesaikan 1 tugas sebelum berangkat. Ke Aruga, saya bangun sebelum orang lain, menulis catatan ketika mereka bangun, dan pergi keluar. Karena kami akan meninggalkan Buranika, saya ingin melakukan lebih banyak pengumpulan informasi. Aku akan menyelesaikannya sebelum kita harus bertemu dengan para ksatria naga. Seperti yang diharapkan dari kota yang aktif dalam perdagangan, pagi hari penduduk kota cepat. Saat berbelanja di tempat acak, saya mengajukan 2 atau 3 pertanyaan kepada setiap penjaga toko. Yang ingin saya tanyakan, adalah tentang rumor tentang ksatria hitam yang saya dengar di kedai. Saya mengumpulkan lebih banyak informasi daripada yang saya kira. Kebanyakan dari mereka hanya desas-desus, jadi kredibilitas mereka tipis, tetapi ada banyak kasus penampakan, dan tidak ada kontradiksi besar di antara mereka, jadi sepertinya benar. Rupanya, kasus penampakan telah meningkat baru-baru ini. Aku benar-benar tidak tahu apa tujuan kerajaan di Oral. Dari apa yang saya dengar, sepertinya mereka melepaskan kendali mereka pada ksatria hitam dan membiarkan mereka mengamuk. Tidak, membiarkan mereka mengamuk tidak apa-apa. Ada desas-desus bahwa orang yang diserang oleh ksatria hitam berubah menjadi ksatria hitam, jadi masuk akal jika tujuan mereka adalah untuk meningkatkan jumlah ksatria hitam. Lalu, pertanyaan berikutnya. Mengapa mereka menggunakan cara yang sombong untuk mengisi kembali kekuatan bertarung mereka sebanyak ini? Kekuatan membuat ksatria hitam diberikan kepada mereka dari Raja Iblis, jadi tidak ada orang waras yang akan melakukan ini. Tidak banyak alternatif untuk meningkatkan kekuatan bertarung secara berlebihan. Mereka sedang bersiap untuk perang. Jika mereka menambah jumlah ksatria hitam untuk berperang, itu berarti aku harus mengalahkan Raja di Oral lebih dan lebih mendesak. Jika perang pecah, banyak darah akan tumpah, dari manusia, iblis, dan monster. Tidak masalah bagi saya, tidak peduli berapa banyak orang asing yang mati, tetapi saya mendapat banyak kenalan dari orang-orang dari berbagai tempat dalam perjalanan panjang saya. Di atas segalanya, saya tidak ingin Hawa sedih. Ini gratis untukmu, nak. Terima kasih. Maaf soal ini. Ke Aruga, wanita tua di toko buah,
salah satu orang yang saya tanyai, melemparkan sebuah apel kepada saya. Dia orang yang baik. Buranica adalah kota yang baik. Ada bar yang bagus, dan orang-orang yang baik. Jika memungkinkan, saya tidak ingin kehilangannya. Demi itu, aku harus cepat dan menyelesaikan balas dendamku. Setelah saya menghancurkan kerajaan Dioral, mengalahkan Raja Dioral dan kemudian pahlawan pistol, peluru, saya akan dapat melihat akhir dari perjalanan panjang saya untuk membalas dendam. Jika dunia menjadi damai dengan balas dendamku, maka itu akan menjadi yang terbaik. Setelah selesai berbelanja dan mengumpulkan informasi, saya kembali ke penginapan untuk sarapan bersama Setsuna dan yang lainnya di ruang makan. Saya pikir mereka akan lelah karena saya memberi mereka banyak cinta kemarin, tetapi mereka tampak bersemangat. Sebaliknya, kulit mereka berkilau, dan ada banyak wajah tersenyum. Mereka pasti tidak puas seperti saya, dan mendapat manfaat dari seks kemarin setelah sekian lama. Aku belum mengurus Hawa, yang ada di istana Raja Iblis. Begitu aku kembali ke kastil itu, aku akan bercinta dengannya sepanjang hari. Sambil menikmati teh hitam setelah makan, saya menikmati manisan dan buah-buahan yang saya beli sebelumnya ketika saya sedang mengumpulkan informasi. Kaaruga sama, sudah waktunya. Setsuna melihat jam sakunya dan meninggikan suaranya. Sudah waktunya, ya. Ayo pergi, membuat mereka menunggu akan buruk. Kaaruga, para ksatria naga membantu kami dengan baik, jadi kami tidak bisa menunjukkan rasa terima kasih. Sebelum meninggalkan penginapan, saya mendapatkan bento dan alkohol yang saya minta kemarin di kedai. Ini adalah penyegaran bagi para ksatria naga. Saya ingin mereka setidaknya menikmati kesenangan, karena mereka tidak bisa beristirahat di Buranica seperti kita. Setelah bertemu dengan para ksatria naga, kami sekali lagi menikmati perjalanan udara. Seperti kemarin, aku bersama Guren dan Setsuna, sedangkan Freya, Kureha, dan Ellen di satunya. Seperti biasa, Guren menempel padaku dalam wujud gadis cantik bertelinga rubah. Guren, bisakah kamu membiasakan diri? Kaaruga. Tidak mungkin aku bisa terbiasa. Jika saya jatuh, saya akan mati. Guren mengeluh sambil menekan wajahnya ke punggungku. Lalu apakah kamu ingin berubah menjadi bentuk anak rubahmu dan masuk ke ranselku? Jika kita melapisinya dengan bantal, maka kamu mungkin tidak mati bahkan jika kamu jatuh. Kaaruga. Itu ide yang bagus. Siapkan selimut dan bantal dengan cepat. Guren. Begitu kita mencapai Ranalita, begitulah. Nah, lain cerita kalau kamu punya keberanian untuk melepaskanku sekarang, berubah, dan menyelinap ke dalam tasku. Kaaruga. Aku akan bertahan, Guren. Guren terlalu takut untuk melepaskanku bahkan untuk 1 detik. Mungkin mustahil baginya untuk berubah dan pindah ke ranselku. Naga terbang menempuh jarak yang kami tempuh selama beberapa hari, dalam sekejap mata. Saya senang kami bisa mengendarai naga terbang. Saya tidak bisa menikmati perasaan yang baik ini tanpa mengendarai naga terbang. Pemandangan yang saya kenali mulai menyebar. Kaaruga sama, kita akan sampai di sana sedikit lagi. Ksatria naga. Sepertinya begitu, Kaaruga. Ksatria naga memanggilku. Buranica adalah kota yang bagus, tapi Ranalita juga kota yang indah. Dalam cara yang baik dan dalam cara yang buruk, ini adalah kota kebebasan. Ini adalah kota kacau yang menelan semua kebaikan dan kejahatan. Disitulah saya bertemu Setsuna. Saya pikir saya beruntung, karena mendapatkan budak seperti Setsuna cukup langka. Aku akan segera bertemu Ranalita. Dan kemudian, tepat pada saat saya memikirkan hal itu, Ranalita terbakar. Kaaruga. Asap hitam mengepul saat api menyebar, dan permukaannya diwarnai merah. Apakah perang terjadi? Ranalita adalah kota yang berafiliasi dengan kerajaan Dioral. Selain karena tidak ada negara manusia yang akan berkelahi dengan kerajaan Dioral, yang memiliki kekuatan luar biasa, Ranalita adalah kota yang bertahan hidup. Ada aturan yang menyatakan Anda harus melindungi diri sendiri, jadi orang kaya mendapatkan institusi militer, dan ada banyak petualang tingkat tinggi yang sangat kuat, karena sifat kebebasan itu. Pemberani macam apa yang akan berkelahi dengan Ranalita? Naga itu mendekatinya. Mengaktifkan Jadei, saya memperkuat penglihatan saya dan melihat situasinya. Dinding pelindung yang melindungi kota telah rusak, dan para ksatria hitam bergegas masuk dari sana, mengamuk. Orang-orang Ranalita mati-matian melawan.
Kenapa kerajaan Dioral melakukan itu pada Ranalita? Bukankah itu kota mereka sendiri? Ke Aruga. Karena ada ksatria hitam, itu berarti kerajaan Dioral sedang menyerangnya. Sebenarnya, ksatria hitam berada di barisan depan, sementara pemanah dan penyihir dengan lambang kerajaan Dioral di peralatan mereka berada di barisan belakang. Ke Aruga sama, lebih jauh dari ini berbahaya. Ksatria Naga. Perubahan rencana. Tanpa mampir ke Ranalita, ambil jalan memutar dan menuju kerajaan Dioral. Bisakah Anda mengatakan ini kepada orang lain juga? Ke Aruga. Itu mungkin. Ksatria Naga. Ksatria Naga mengirim tanda, dan ksatria naga lainnya mengangguk. Kita mungkin bisa menyelamatkan Ranalita, tapi berurusan dengan kerajaan Dioral sebelum batu Flansuf sampai di sana lebih penting. Jika itu diserahkan kepada Raja Dioral, maka itu adalah skakmat. Kedua naga itu berputar. Kekuatan kemelekatan Guren menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan kemudian, itu terjadi. Sebuah panah yang diperkuat oleh sihir datang terbang ke arah kami, dengan kecepatan dan orbit yang tidak mungkin untuk panah normal. Naga yang kita tunggangi dengan baik menghindarinya, tapi itu menembus sayap naga yang ditunggangi Freya dan yang lainnya. Meskipun sudah tidak normal bahwa ia dapat mencapai ketinggian itu di tempat pertama, bahkan menembus sayap naga, itu lebih keras dari baja. Pemanah yang melepaskan panah itu sekarang, mungkin cocok untuk 3 juara. Naga Freya dan yang lainnya sedang menunggangi turun. Aku akan menuju ke sana untuk menyelamatkan mereka. Dengan recovery heal. Saya dapat menyembuhkan naga dan membuatnya terbang. Anda mundur ke tempat yang lebih jauh. Aku akan membuat ksatria naga lainnya mengirim sinyal setelah aku menyembuhkannya. Anda memiliki sinyal penyelamatan untuk skenario terburuk, bukan? Ke Aruga. Ya, kami memang memilikinya, tetapi kami berada di ketinggian ini, dan selama pemanah itu ada di sana, saya tidak dapat menurunkan ketinggian saya lebih jauh. Ksatria Naga. Jangan khawatir. Aku akan melompat turun seperti ini. Setsuna, ayo, ke Aruga. Nen, ke Aruga sama. Setsuna. Saya membawa Setsuna dalam gendongan putri. Saat aku berdiri di atas naga, Guren berteriak. Meski begitu, dia tidak melepaskanku. Apa gadis yang baik? Saya pergi. Jemput kami setelah ini. Ke Aruga setelah mengatakan itu pada ksatria naga, aku melompat. Kia, mati, aku akan mati. Berhenti bunuh diri. Jika aku harus mati bagaimanapun caranya, aku ingin mati alawan. Guren. Guren, kalau kamu tidak diam, kamu akan gigit lidah. Ke Aruga menyedihkan. Aku tidak bisa meninggalkan Freya, Ellen, dan Kureha begitu saja seperti ini. Ini akan kehilangan banyak waktu, tetapi saya tidak punya pilihan selain menyelamatkan mereka. Saya harus berpikir optimis. Jika ada orang kuat yang bisa menembus sayap naga, maka mereka harus memiliki sejumlah informasi. Sambil membayar mereka kembali secara menyeluruh, saya akan mendapatkan informasi. Apa yang mereka pikirkan saat mereka melakukan sesuatu yang sangat gila, seperti berperang melawan Ranalita. Saya merasa seperti tanpa mengetahui itu, saya akan tersandung di suatu tempat. Tinggal sedikit lagi sampai tanah. Dengan menghantam tanah dengan sihir ledakan tepat sebelum kita mengenainya, aku bisa mengimbangi energi kinetiknya. Lenganku yang menjadi sumber sihir akan hancur dan menjadi lembek, tapi tidak akan ada luka selain itu. Aku segera menggunakan recovery heal, menurunkan Setsuna dan Guren ke tanah, dan mulai berlari. Bab 4. Penyihir penyembuh menerobos hujan panah. Rencana awalnya adalah menghabiskan hari ini dengan tenang di Ranalita dan kemudian memasuki kerajaan Dioral besok. Namun, Ranalita diserang oleh tentara kerajaan Dioral dan terbakar. Ini aneh dalam banyak hal. Pertama-tama, fakta bahwa kerajaan Dioral menyerang Ranalita, sebuah kota di negaranya sendiri, itu aneh. Selanjutnya, juga aneh bahwa tentara reguler bekerja sama dengan para ksatria yang terkena racun hitam. Keberadaan para ksatria hitam telah disembunyikan, dan baru diketahui publik baru-baru ini. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menerima hal-hal yang tidak menyenangkan dan menyeramkan itu? Apakah mereka sendiri tidak takut menjadi ksatria hitam? Jika Anda terpengaruh oleh racun hitam, Anda memperoleh keabadian, dan kemampuan fisik Anda juga meningkat. Namun, Anda kehilangan akal sehat dan menjadi boneka raja. Itu lebih berat dari kematian. Ada pengecualian, seperti pahlawan Gun, Bullet,
tapi tidak ada jaminan bahwa mereka bisa menjadi pengecualian seperti dia. Melarikan diri sebelum berubah menjadi ksatria hitam itu normal. Namun, mereka tidak melakukan apa yang normal. Apalagi itu, mereka bahkan bertarung bersama monster-monster itu. Astaga, ini perkembangan yang merepotkan. Kearuga kelemahan ksatria hitam adalah mereka hanya bisa bertarung dengan taktik sederhana, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, tetapi tentara reguler mengimbanginya dengan dukungan mereka. Aku mendecakkan lidahku dan berlari menuju tempat di mana naga Freya dan yang lainnya menungganginya, jatuh. Yang merepotkan, tidak hanya ada ksatria hitam. Karena panah yang diperkuat dengan sihir yang dikirim pemanah, naga yang ditunggangi Freya dan yang lainnya sayapnya tertusuk. Mereka tidak bisa menjadi pemanah biasa, untuk mengirim serangan ke langit yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh panah biasa, dan menembus pertahanan kuat naga dengan kekuatan yang dilemahkan itu. Meskipun Kureha dan Freya ada di sana, itu mungkin berbahaya. Kompatibilitas mereka buruk terhadap seorang pemanah. Kureha tidak memiliki metode serangan jarak jauh, dan fakta bahwa panah mencapai naga, berarti musuh dapat menyerang dari luar sihir Freya. Sepertinya Freya tidak bisa memblokir panah dengan kecepatan suara. Pertempuran sudah dimulai. Kureha mengayunkan pedangnya beberapa kali. Dia membersihkan panah yang datang satu demi satu. Saya tidak bisa melihat penampilan pemanah. Mereka tampaknya menyerang secara sepihak dari jarak jauh. Biasanya, Kureha akan membersihkan panah sambil bergegas menuju arah asalnya, memperpendek jarak, tapi di belakangnya, ada naga yang terluka, Freya, dan Ellen. Jika Kureha meninggalkan tempat itu, pemanah mungkin akan membantai anggota yang tersisa. Dia dalam kebuntuan. Akhirnya, ketika Kureha kelelahan, dia tidak akan bisa menahan panah lagi. Pada tingkat ini, kemungkinan kemenangan pemanah tinggi. Namun, sayangnya bagi mereka, saya muncul sebagai bala bantuan. Pada titik waktu ini, kesempatan pemanah untuk menang telah hilang. Saya memasukkan kekuatan ke Jadeai. Saya, dan menatap ke arah panah itu. Berasal. Menghitung lintasan terbalik dari panah dengan penglihatan yang sangat kuat dan penglihatan kinetik, saya menemukan pemanah. Menarik, panah datang dari 720 meter di depan. Ini jarak yang menggelikan. Serangan-serangan itu datang dari luar jangkauan maksimum Freya 500 meter. Karena itu, Freya tidak bisa melakukan serangan balik, ya. Jangkauan busur umum adalah sekitar 200 meter. Tidak mungkin pekerjaan manusia menembak dari jarak lebih dari 3 kali itu. Setsuna, bergabunglah dengan Kureha dan yang lainnya. Ksatria hitam itu mendekati mereka. Bahkan Kureha tidak bisa menghadapi para ksatria hitam itu sambil membersihkan panah-panah itu. Kearuga. Karena aku mengincar pemanah, pihak lain juga mengambil tindakan. Sekitar 10 ksatria hitam itu menuju Kureha dan yang lainnya. Orang-orang itu abadi, dan tidak bisa dibunuh. Saat ini, ketika tangannya penuh dengan membersihkan panah, bahkan Kureha mungkin akan berjuang. Namun, menyegel gerakan mereka dengan es telah diverifikasi sebagai pilihan yang layak sebelumnya. Setsuna, yang memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dari pemanah itu dan dengan bebas memanipulasi es tanpa menahan Kureha, akan menjadi bala bantuan terbaik. Nen. Kearuga sama, serahkan pada Setsuna. Setsuna dan saya dibagi menjadi 2 kelompok. Gosujin sama, apa yang harus Guren lakukan? Guren, kamu hanya menempel padaku seperti itu. Lagi pula, akan ada kawanan ksatria hitam di depan, jadi kekuatanmu diperlukan. Kearuga. Posisi pemanah bahkan lebih jauh di belakang unit belakang, dan ada banyak pemanah dan penyihir, dengan banyak ksatria hitam sebagai penjaga. Ada lebih dari 10 atau 20. Untuk menetralisir pemanah, aku harus menembus dinding daging itu. Jika hanya ada beberapa ksatria hitam, aku bisa menembusnya dengan Deterioration Heal, tapi itu akan sulit dilakukan melawan jumlah itu. Aku butuh api Guren. Baik. Aku akan memurnikan orang-orang bau itu dengan api suci dari binatang suci. Sampah masuk ke tong sampah. Guren. Hei, Guren, apakah kamu tidak malu untuk mengatakan api suci dari binatang suci? Kearuga. Petik 2. Itu benar. Kamu terlalu cerewet. Guren, yah, detail kecilnya baik-baik saja. Aku menarik pedangku. Guren mengayunkan ekornya. Dia tampaknya menaruh semangat juang. Dan kemudian, pedangku terbungkus oleh api Guren.
Jika saya memotong mereka dengan pedang yang terpesona oleh api pemurnian ini, bahkan ksatria hitam abadi akan mati. Saya sudah cukup dekat sehingga ada sekitar 200 meter lagi yang tersisa untuk pemanah. Gosujin sama, sepertinya, hujan panah dan sihir akan datang. Guren. Sepertinya begitu, ke Aruga. Saya mencoba menyerang unit belakang sendirian, jadi penerimaan seperti ini sesuai harapan. Mereka cukup terampil, ke Aruga. Saya sedikit terkesan. Setelah bertahan sampai saya memasuki jarak efektif, mereka melepaskan tembakan ke arah saya. Selain itu, ini adalah serangan saturasi kekuatan penuh pada satu orang. Ini cukup sulit. Itu normal jika ada orang yang menembak sebelum target memasuki jarak efektif atau orang yang menjadi tidak mau dan lengah karena hanya ada satu orang. Namun, musuh melakukan hal yang benar. Mereka benar menyerang dengan semua kekuatan mereka dengan cara yang terkoordinasi dengan sempurna. Itu tidak akan menarik jika tidak. Gosujin sama, kita akan mati, kita akan mati. Guren. Jangan khawatir, aku bisa melihatnya. Ke Aruga. Mata di sebelah Jadeai bersinar. Itu adalah kokusigan yang kuterima dari burung dewa. Mata itu memiliki kekuatan untuk melihat beberapa detik ke depan. Aku bisa melihat tempat di mana panah dan sihir akan berdampak. Dari pemandangan yang penuh dengan kehancuran, aku bisa melihat bahwa penghindaran sempurna itu mustahil. Aku meluncur ke tempat dengan serangan terlemah, memeluk Guren erat-erat untuk melindunginya, dan memasang penghalang pertahanan. Serangan itu mendarat, dan aku merasakan dampak yang luar biasa. Namun, itu jauh dari luka yang fatal. Saya berhasil melewatinya dengan kerusakan minimum. Goho, kamu seharusnya menghindarinya dengan lebih baik. Guren. Saya melakukan sebanyak yang saya bisa. Itu adalah situasi yang hampir mustahil. Ke Aruga. Selama saya bisa melihat masa depan, saya bisa menghadapi situasi apapun dengan kelincahan level 200 saya. Aku memiringkan kepalaku. Sebuah panah melewati tempat mataku berada. Ini tidak masuk akal. Dalam jeda singkat di mana ketegangan saya mengendur karena fakta bahwa kehancuran skala besar menyebabkan awan debu dan asap menghalangi semua jarak pandang, mereka menembakkan satu ke bagian vital saya. Jika saya tidak melihat masa depan dengan kokusigan, itu mungkin akan memukul saya. Mereka jelas pemanah yang tidak teratur. Saya semakin tertarik pada mereka. Aku ingin tahu tipe orang seperti apa itu. Jika memungkinkan, seorang wanita akan menyenangkan. Dan jika dia cantik, maka tidak akan ada keluhan. Karena orang ini, aku terlambat datang ke kerajaan Dioral. Kureha, Freya dan Ellen terancam punah. Tidak mungkin aku bisa memaafkan orang ini. Mereka adalah target balas dendam. Jika saya akan membalas dendam, saya akan lebih menikmati diri saya sendiri jika itu seorang wanita. Aku menghindari panah yang datang satu demi satu. Mereka semua melampaui kecepatan suara dan ditujukan pada titik butaku. Namun, itu tidak menjadi membosankan. Saya bisa melihat skema di setiap panah. Saya menonton dengan terpesona. Bagaimana terampil. Namun, mereka memiliki lawan yang salah. Bagi saya, siapa yang bisa melihat masa depan, tidak mungkin panah bisa mengenai saya. Kompatibilitasnya terlalu buruk. Asapnya hilang. Apakah semua orang selain pemanah itu yakin bahwa mereka pasti membunuhku? Lagi pula aku 50 meter dari mereka. Kelompok musuh merasa terguncang. Hanya para ksatria hitam yang tidak memiliki emosi atau kemampuan berpikir yang langsung bereaksi dan menyerbuku. Begitu tidak sopannya, ke Aruga, saya sengaja menyerahkan semuanya pada dorongan kekerasan saya sendiri. Merusak statusku dengan menggunakan transformation heal, aku membuang pertahananku dan memodifikasinya menjadi status tipe serangan yang lengkap. Dengan kokusigan dan kecepatanku, para ksatria hitam dan serangan dukungan sporadis tidak akan mengenaiku. Saya tidak membutuhkan pertahanan lagi. Meskipun saya tidak bisa menghindari serangan ultra lebar, saya sedekat ini dengan mereka, dan mereka tidak akan bisa menembak sekutu mereka dengan saya. Bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan menjadi serangan yang mematikan. Oleh karena itu, saya dapat mengamuk sebanyak yang saya inginkan. Setiap kali pedangku dihisap oleh para ksatria hitam, mereka tidak dipotong, tetapi dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Karena kekuatanku yang berlebihan, setiap pukulan pedang melebihi kecepatan suara, dan sonic boom muncul, menebas musuh di sekitarnya yang bahkan tidak aku sentuh. Menarik.
Saya tidak mengerti mengapa, tetapi ketika saya menyebabkan ledakan sonik dengan pedang terbungkus api pemurnian, bahkan api bercampur dengan dampaknya. Ini adalah fenomena irasional yang disebabkan karena statusku di atas level 200. Terkonsentrasi pada kekuatan ofensif. Bahkan para ksatria hitam itu kehilangan keabadiannya dan langsung mati dengan satu pukulan dari pedang suci berbalut api milik Guren. Panah dan sihir terbang sesekali, tetapi tidak mengenai. Mereka dengan terampil mengatur formasi pertempuran mereka untuk memblokir rute pelarianku, tetapi kekuatan dan kecepatanku menyaingi monster ultra besar. Dinding yang hanya berisi beberapa manusia tidak akan menjadi penghalang. Mereka pergi terbang jika saya hanya dengan paksa melompat tanpa rencana dan menabrak mereka. Aku merasakan senyum muncul. Ini bukan pertempuran lagi, ini pembantaian. Di mana kamu? Archer. Keluarlah tanpa berlari, ke Aruga. Karena huru-hara dan kegembiraan yang saya alami, saya kehilangan pandangan dari pemanah. Yah, tidak apa-apa, mereka akan mudah ditemukan setelah aku membantai semua rintangan. Saya terus membunuh segala sesuatu yang memasuki bidang penglihatan saya. Pedang yang dibalut api pemurnian untuk para ksatria hitam, dan tangan kosong untuk para penyihir dan ikan kecil. Pedang kelimaku patah. Dengan kerusakan dari api pemurnian dan penanganan kasar saya terhadapnya, mereka hanya bertahan 2 atau 3 ayunan. Namun, itu tidak mengganggu saya. Saya dapat mengambil sebanyak yang saya inginkan dari mayat. Guren, api sihir pemurnianmu tertunda. Ke Aruga. Jangan katakan yang tidak mungkin. Ini cukup melelahkan. Gosujin sama, kamu terlalu banyak melanggar. Guren. Setiap kali pedang patah, Guren mulai mengeluh karena dia harus membalutnya dengan api. Namun, itu tidak bisa dihindari bagi mereka untuk istirahat. Mengapa pedang ini rapuh? Aku bertanya-tanya. Pedang yang tidak akan patah tidak peduli seberapa kasar kamu menggunakannya, akan sangat bagus. Aku terus membunuh, menghancurkan. Jumlah musuh berkurang dengan cepat, dan kemudian, tidak ada yang tersisa. Aneh, pemanah tidak ada di sini. Apakah saya akhirnya melanggarnya saat saya mengamuk? Sial, maka ini hanya akan membunuh. Terendah dari jenisnya untuk membalas dendam. Aku terlalu tinggi. Saya harus merenung karena saya sudah cukup lelah. Kokusigan. Sudah mencapai batasnya, jadi aku membatalkannya. Itu menguras kekuatan mental dan staminaku. Saya juga mengembalikan status tipe serangan ultra saya menjadi seimbang. Pada saat berikutnya, sebuah panah menembus dahi dan dada kananku. Berbahaya. Karena statusku kembali ke tipe yang seimbang, mereka berhenti di tempat yang dangkal, tetapi mereka akan menjadi luka yang fatal jika aku masih memiliki status tipe serangan ultraku. Darah menyembur keluar saat aku mencabut panah. Luka sembuh karena automatic recovery auto heal. Dari Divine Arms Georgius. Pada saat yang sama panah itu mengenaiku, aku melihat penampilan mereka dengan jadai. Tidak ada lagi tembok yang mengganggu. Mulai sekarang, aku tidak akan melepaskan pandanganku dari mereka bahkan sedetik pun. Panah datang terbang satu demi satu. Tidak ada cara untuk menghindari panah yang bergerak dengan kecepatan suara dari jarak dekat itu. Namun, tidak perlu menghindar. Sementara hanya menjaga bagian-bagian yang akan mengakibatkan luka fatal, saya memperpendek jarak dengan mengandalkan kelincahan. Saya tidak peduli berapa banyak panah yang menembus saya karena selama itu bukan kematian instan, pemulihan otomatis sembuh otomatis. Akan menyembuhkannya. Dengan kekuatan pertahanan level 200 yang luar biasa ini, saya tidak akan mati selama saya tidak membuat status saya sepenuhnya fokus pada menyerang. Aku bisa melihat dengan jelas penampilan musuh sekarang. Itu adalah wanita berambut merah. Meskipun dia menyembunyikan wajahnya dengan kain, tidak salah lagi dia seorang wanita. Layak untuk membalas dendam. Akhirnya, jarak menjadi 0. Aku dengan kuat menggenggam lehernya dengan tangan kiriku, mengangkatnya, dan kemudian membantingnya ke tanah, menahannya di sana. Gah, si rambut merah. Wanita itu melepaskan busurnya dengan dampak itu sekarang. Sementara aku melakukannya, aku juga akan melepaskan sendi bahunya dengan tangan kananku yang terbuka. Sekarang dia tidak berdaya. Kia, si rambut merah. Dia menangis dengan suara yang lucu. Sekarang, biarkan aku melihat wajahmu. Merobek kain yang menutupi wajahnya, saya melihat kecantikan yang cukup besar di usia pertengahan 20-an.
Namun, saya merasakan deja vu. Aku pasti pernah melihat mata ini sebelumnya. Mata tajam yang memberi kesan burung pemangsa, dan wajah pemberani dengan tur wajah yang khas. Pahlawan. Penyembuhan Kearu, musuh ayahku. Saya akan membunuhmu. Tidak mungkin ayahku kalah melawanmu dalam pertarungan yang adil. Aku akan membunuh dirimu yang pengecut. Si rambut merah aku ingat. Hawkeye. Dari 3 juara, ya. Dia memiliki mata yang sama dengannya dan memiliki keterampilan dengan busur. Tidak ada kesalahan. Atau lebih tepatnya, mengapa dia bisa mengatakan bahwa aku adalah pahlawan dari Healing? Yah, terserahlah, aku akan tahu jika aku menggunakan recovery heal untuk menyalin ingatan dan pengalamannya. Pengecut. Apa yang sedang kamu kerjakan? Tentu saja, saya memang membunuh Hawkeye, tapi itu hanya hasil dari pertarungan yang adil selama perang. Begitu, jadi kamu adalah putri Hawkeye, ya. Kearuga. Saya tidak perlu menjawab, Redet. Ya, tapi tahukah Anda, saya memiliki beberapa trik untuk membuat Anda menjawab saya, bahkan jika Anda tidak melakukannya secara pribadi. Iya, pasti sudah lama. Membalas dendam pada seorang wanita membuatku bersemangat. Kearuga, berhubungan seks dengan cinta dengan Setsuna dan yang lainnya itu bagus, tapi seperti yang kupikirkan, melakukannya dengan paksa sambil menahan mereka tidak buruk. Kamu kasar, Redet. Mata itu bagus. Anehnya membangkitkan saya ketika saya membalikkan meja pada orang yang membenci saya. Karena saya tahu rasa haus akan balas dendam, menginjak-injak itu dan mempermalukan mereka menggairahkan saya. Aku ingin tahu apa ini, aku tidak bisa menjelaskan perasaan ini dengan kata-kata. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya benar-benar perlu berterima kasih kepada Hawkeye. Karena dia, saya bisa menikmati plot seperti ini. Kearuga air mata menggenang di putri Hawkeye. Saat saya mengatakan itu, dan dia mulai berjuang. Namun, seorang pemanah tidak dapat melakukan apapun pada jarak ini saat ditahan. Setelah membungkamnya dengan 3 pukulan dan merobek pakaiannya, dia berteriak seperti gadis lugu. Reaksi ini berarti dia masih perawan. Saya merasa seperti saya akan menikmati balas dendam lebih jauh. Wow, waktu untuk beberapa obat. Nah, bagaimana saya mengatakannya? Sepertinya kamu membenciku karena ayahmu terbunuh, tapi aku ingin tahu berapa lama kamu bisa menyimpan dendam itu. Aku akan memberimu obat yang membuatmu mencintaiku. Kearuga, dari kantong saya mengeluarkan afrodisiak yang dibuat khusus. Ini karya terbaru saya. Ini adalah salah satu yang spesial, karena tidak hanya memberikan kesenangan dan memperkuat hasrat seksual pengguna. Ini pertama kalinya saya menggunakannya pada manusia, jadi saya senang. Mereka wanita memuntahkan darah. Sepertinya dia menggigit lidahnya. Begitu, jadi mati lebih baik baginya daripada membiarkanku melakukan apapun yang aku mau. Kamu tahu tidak mungkin aku membiarkanmu bunuh diri, kan? Kearuga, namun, sayangnya untuknya, aku adalah seorang penyihir penyembuh, dan tidak mungkin dia bisa bunuh diri di depanku. Saya segera menggunakan recovery heal dan memasukkan kain ke mulutnya. Kain itu telah menyedot banyak ramuan yang dibuat khusus. Wanita itu mulai menggosok paha bagian dalam, dan matanya menatapku dengan rakus. Hihihi, aku ingin tahu berapa lama kamu bisa menjaga kewarasanmu. Jika Anda benar-benar mencintai ayah Anda dan ingin membalas dendam, maka Anda tidak akan melakukan atau mengatakan apapun yang akan menyenangkan saya, kan? Kearuga. Melakukan permainan semacam ini di medan perang adalah yang pertama bagiku, tapi aku mungkin bisa terangsang dari situasi unik ini. Sekarang, berapa lama wanita ini akan bertahan? Saya bertanya-tanya. Sambil memikirkan itu, aku menunjukkan senyuman. Bab 5. Penyihir penyembuh menjadi juara. Aku punya target balas dendam baru.